Jadi haram hukumnya mengolok-olok suatu kaum. Sebab ada pengajian mengolok-olok suatu pengajian yang lain. Aduh, haram banget ini. Pengajian situ mah orangnya bodoh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Hati-hati, berbahaya sekali. Ini ngaji tapi haram. Begitu tuh ceritanya itu. Pengajian mana di situ? Nggak baca kitab, bodoh orangnya pada. Ya Allah ya Rabbi. Di mana pengajiannya di situ? Itu mah pengajiannya cingkrang semua. Haram antum, jangan begitu. Di mana pengajiannya? Di situ. Pengajiannya. Stop, hentikan itu semua saudara. Belum tentu, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Boleh jadi yang mengolok-olok itu lebih jelek daripada yang diolok-olok. Jadi ini penting. Allah sebut satu kaum. Pernah nggak kita mengolok-olok satu kaum? Pernah? Istighfar aja Pak. Ini pengajian lagi yang diolok-olok. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Jangan sampai terjadi. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Setelah Allah melarang saling mengolok-olok, ini baikan gue di sini. Lihat, dan jangan pernah yang kedua ya, jangan berprasangka buruk. Coba, ini dasar pengajian kita nih. Satu, jangan pernah merasa diri paling top, paling bagus, paling alim, paling sempurna. Jangan mengolok-olok. Yang kedua, yang ketiga, jangan berprasangka sama sekali. Jangan berprasangka buruk. Wah, udah nggak asik. Jangan, astagfirullah rabbal baraya. Jangan yang ini dasar kita mau mengaji ke depan. Jangan sampai terjadi tuh di antara kita ini. Jangan mengolok-olok, jangan merasa diri paling benar, paling alim, paling suci, jangan berprasangka buruk, dan jangan mencari kesalahan orang lain. Jangan mencari kesalahan orang lain dan jangan berprasangka. Mari kita lihat. Begitu ada salahnya, salahnya kecil itu jadi besar sekali. Yang baik agak kelihatan, nggak adil kita ini. Jangan sampai karena membenci satu kaum tidak membuat adil kita. Dan kemudian jangan ada di antara bergunjing ngomongin saudaranya, jangan. Dan jangan memanggil saudaranya dengan sebutan yang buruk. Haram Pak. Maaf, beribu-ribu maaf. Pernah nggak manggil satu kelompok dengan kelompok binatang? Pernah nggak? Pernah nggak? Hati-hati Pak. Itu pengajian cebong. Astagfirullahaladzim. Entar itu pengajian kadrun. Ya Allah ya Rabbi. Itu pengajian kampret. Astagfirullahaladzim. Itu pengajian onta. La haula wala quwata illa billah. Sering nggak begitu? Sering nggak? Ya Allah ya Rabbi. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian keluarkan dari demikian. Makanya ngajinya nggak berkah tuh kayak begitu sebabnya. Terlalu banyak hal yang kita langgar padahal dalam pengajian. Padahal mau ikut yang namanya rahmat Allah. Ya rahmat Allah jauh dari orang-orang yang bermusuhan. Sampai diibaratkan memakan daging bangke saudaranya. Dalam hadis diceritakan orang yang hasad ini amal baiknya hilang semua. Amal baiknya hilang. Iyyakumul hasada, kata Rasulullah, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Awas kamu dengan sifat dengki. Dia itu memakan kebaikan kama ta'kulun narul khataba, sebagaimana api memakan kayu bakar, habis rata arang. Dan ini hal-hal yang terlarang dalam suasana pergaulan. Dan ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bersatu. Allah menghendaki itu persatuan. Tapi lihat, yang selama ini kita sering salah kaprah. Lihat ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Allah yang menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita merasa bersatu, paguyuban pengajian orang Minang. Bersatu enggak? Persatuan bukan? Bukan, ini perkumpulan orang Minang. Ada pengajian khusus orang Madura. Ini persatuan bukan? Bukan, ini perkumpulan orang Madura. Bukan persatuan. Ini ada nih, kayak kita kumpul-kumpul, kenapa? Perkumpulan Sampurasun.
Ini bukan persatuan, bukan ini persatuan, bukan ini bukan persatuan, tapi ini perkumpulan orang Sunda. Tapi ketika ada orang Sunda, ada orang Minang, ada orang Padang, ada orang apa lagi Aceh, ada orang Madura, ada orang Jawa berkumpul, ini baru yang namanya persatuan. Dari mana dalilnya? Waja'alnakum syu'uban wa qabailan. Allah yang menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Begitu juga kalau umpamanya misalnya maaf, orang NU kumpulnya maunya sama orang NU dan menganggap ini persatuan, bukan, ini perkumpulan kaum Nahdiyin. Orang Muhammadiyah kumpulnya sama orang Muhammadiyah doang, dianggap ini sebuah persatuan, bukan, ini bukan persatuan, ini perkumpulan Muhammadiyah. Ya, orang Persis kumpulnya sama orang Persis saja, ini persatuan, bukan, ini perkumpulan orang Persis. Tapi ketika dalam sebuah pengajian ada orang Persis, ada orang Muhammadiyah, ada orang Nahdlatul Ulama, ini namanya persatuan dan kesatuan. Selama ini kita salah kaprah mengartikan sebuah persatuan. Persatuan itu harus beraneka ragam, tetapi tetap berbineka, tapi tetap tunggal ika. Jangan lupa surat Al-Hujurat itulah yang digenggam oleh burung Garuda. Bineka Tunggal Ika itu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan li ta'arafu. Buat saling mengenal, bukan saling nyinyir. Buat saling ta'aruf, bukan saling fitnah. Bukan saling curiga, bukan saling mengolok-olok. Lihat ya, li ta'aruf itu maknanya apa? Balikin lagi ke Al-Hujurat 12, balikin lagi ke Al-Hujurat 11. Jadi yang namanya ta'aruf itu nggak bakal saling klaim paling top, paling hebat, nggak bakal saling klaim ini yang lebih baik dari yang lain, nggak bakal ada saling klaim untuk mengatakan pengajian di sana tuh nggak beres orang-orangnya, nggak bakal. Di sana itu prasangka buruk, nggak bakal. Ya, di sana itu dan seterusnya yang tadi kita bahas. Memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, nggak bakal dia berani keluar dari mulutnya. Tapi kan Ustadz, kita dikatain kaum kadrun terus, biarin, nggak perlu dibalas dengan kalimat apapun. Bahkan kalau perlu doain aja supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali supaya Allah menyatukan hati-hati ini. Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, kita ini sedang diadu domba. Dulu nggak pernah begini, tapi sekarang ini pengajian khusus kelompok ini pengajian khusus kelompok ini, sampai masuk ke dalam pengajian terjadi dikotomi seperti itu. Berbahaya sekali. Negeri kita sedang membangun yang diperlukan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena kalau persatuan dan kesatuan, otomatis kita bisa menghalau tentang yang lapar dan menghalau apapun yang membuat kita takut. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena persatuan, dan persatuan dibentuk dari rihlatasyita'i was-saif. Rihlah itu perjalanan. Setiap perjalanan dari antara suku dengan suku melahirkan persatuan. Setiap perjalanan dengan perjalanan melahirkan pertukaran budaya. Setiap perjalanan menuju perjalanan berikutnya saling kenal antar suku, saling kenal antar kelompok, saling kenal antar golongan, saling kenal antar bahasa, dan seterusnya. Akibatnya terjadi persatuan. Ingat, persatuan terjadi karena adanya perbedaan menyatu, baru persatuan. 13.000 pulau di Indonesia, walaupun pulaunya berbeda-beda tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 630 bahasa yang berbeda-beda tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 714 suku di Indonesia tetap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6 agama tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seterusnya. Ini yang mesti kita jaga, saudara. Kebinekaan ini Allah punya gawe, Allah yang tentukan, Allah yang ciptakan. Jangan pernah kita mengabaikan ini adalah betul-betul yang Allah ciptakan. Nah, inilah yang saya kasih pengantar sebelum kita masuk ke dalam materi pengajian, yaitu judulnya pengajian Selasa ini adalah meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Dengan memahami sejarah peradaban, insya Allah tauhid kita lurus, lempeng,
dan insya Allah anak-anak kita terhindar dari sedikit pun daripada sifat kemusyrikan. Kemusyrikan apa yang ada di sekolah-sekolah anak-anak? Kemusyrikan mengatakan bahwa agamanya Nabi Musa adalah Yahudi. Saya nggak bosan-bosan melawan ini. Kesyirikan menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan agamanya Nabi Isa adalah Nasrani. Atau sekurang-kurangnya berkata orang Nasrani mengikuti ajaran Nabi Isa. Atau sekurang-kurangnya berkata orang Yahudi mengikuti ajaran Nabi Musa dan orang Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad, seolah-olah tiga Nabi ulul azmi ini berbeda-beda agamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Pendapat ini ada dalam buku anak-anak kita. Kitabnya Yahudi namanya Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitabnya Nasrani namanya Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitabnya Nabi orang Islam namanya Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah kalimat ini pernah kita dengar, seolah-olah benar, padahal inilah kalimat yang sangat bahaya buat anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita berpikir Yahudi, Nasrani, Islam semua dari Allah, semua di sisi Allah. Akibatnya mereka memilih agama apapun. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Al-Maidah 19 dan mengunci ini semua. Inna dina indallahil Islam. Dan cukup Ali Imran 84 akan mematahkan semua dalil itu. Coba dibaca salah seorang. A'udzubillahi minasyaitonir. Ustaz, enak suaranya Tat. Lagi Tat. Ali Imran Tat. 83 deh Tat. 84, 85 deh. Ali Imran 84 Pak. Kul. Cukup dulu, kita bahas satu-satu, kita kupas kata demi kata. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sebut namanya doang ya Pak ya, haram ya Pak ya. Jangan sebut namanya doang, jangan sekali. Kurang ajar namanya, nggak enak. Afwan Pak, namanya Bapak siapa Pak? Bapak ini pernah ke Yordan nih, pakai topi saya di Yordan, pakai topi merah. Namanya siapa Pak? Romi. Enak nggak kalau saya panggil Romi? Nggak enak ya. Pak Romi gitu lebih sopan ya. Ini Pak Sinut, sahabat saya. Kalau saya panggil nut, kurang ajar gak? Enak gak? Dengarnya enak gak? Gak enak Pak, gak enak banget, gak enak. Mestinya kita panggil Pak minimal, Mas minimal, Bang minimal. Ini Rasulullah namanya doang dipanggil, kurang ajar. Lalu pakai dalil, mana dalilnya? Gak usah pakai dalil, pakai otak lo aja saya bilang. Kalau mau pakai dalil juga ada surat An-Nur ayat yang terakhir apa? La taj'al du'a ar-rasul kaddu'a ba'dikum ba'dha. Jangan panggil Nabi sebagaimana kau panggil sebutan di antara kamu. Jangan. Ada lagu yang digemari tapi lagu itu menurut saya kurang ajar. Manggil Ummahatul Mukminin, manggil ibunya orang beriman namanya doang Aisyah. Sayyidatuna Aisyah dong. Ibu kami Aisyah dong. Yang mulia Aisyah dong. Tuan putri Aisyah dong. Wahai Aisyah, loh, ada emak-emak deh, orang tua deh, namanya Pok Romlah, Bu Romlah, lagi lewat tuh panggil Romlah, digamparin lo beneran lo. Betul apa enggak sih? Ini Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman. Mana dalilnya? Enggak usah pakai dalil. Ad-dinul aqladi man la aqlalan. Agama tuh pakai otak, enggak ada agama. Kalau orang enggak pakai otaknya enggak bakal ada agama. La dina liman la aqlalan. Jadi ya mikir aja sendiri gitu loh ya. Ini kan Muhammad berkata, kurang ajar itu namanya. Kurang ajar.
Nama bapak saya itu Hasan. Bisa berantem kita kalau manggil nama bapak kita, dipanggil namanya, benar apa tidak? Zaman masih kecil kan dipanggil San, berantem. Beneran saya. Di zaman SD Cawang 03 bagi main tusuk-tusukan cuma karena panggil bapaknya. Zaman jahiliyah dulu ya. Berantem juga kurang sampai bawa pisau berantem. Cuma dipanggil Hasan, nama bapak saya Hasan. Marahnya minta ampun. Nama teman saya bapaknya Prancis namanya Ridwan. Lu Ridwan, lu Hasan, lu Ridwan, berantem gitu. Nah, kalau sama sama bapak kita begitu, bagaimana kalau dengan Rasulullah yang kita hormati, yang kita muliakan? Manggil namanya doang. Kita tegur, Pak. Lalu bagaimana kalau namanya disandingkan dengan minuman keras? Terus kita nggak merasa tersinggung. Oh, itu kan bagian dari kreasi. Istighfar, Pak, istighfar. Istighfar. Ada apa di hatimu sampai nggak tersinggung ketika nama nabimu dihina? Ada apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan? Rezeki haram apa yang masuk ke perutmu sampai kau tak tersinggung ketika nama nabimu dihina? Apa yang terjadi dengan dirimu? Itu kan ini ya, nggak apa-apalah. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Manggil namanya doang kita mesti kesinggung. La taj'al du'a Rasul ka du'ai ba'dhikum ba'da. Surat An-Nur ayat yang terakhir. Satu ayat sebelum terakhir, silakan dibuka. Lebih. Ayo Tat, baca dong Tat. Ustaz Erwin, fadhal. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Saya enggak sependapat kalau dalam kurung Muhammad doang. Aduh, astagfirullahalazim, jangan begitu. Terjemahannya ya ada Nabi Muhammad enggak di situ? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Itu surat ayat berapa itu Pak? Ayat 64 terakhir. 65-nya Pak, satu ayat sebelumnya. 65 diulangi, mohon maaf. 63 saja. Ya, 63. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Itu dia ayatnya. Maaf saya salah sedikit. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Benar kan? Sadaqallah. Benar kan? Buka tafsirnya coba. Ya, lihat. Jangan sekali-kali ya, awas. Jangan sekali-kali memanggil nama Nabi namanya doang. Seperti kau memanggil namanya saudara yang lain, ya. Ini sahabat saya nih, Bapak Yusuf. Kurang ajar banget saya manggil Ucup. Maafin nih, contoh doang nih. Contoh ya, maafin ya. Kurang ajar. Ya. Pak Yusuf gitu ya. Baik. Jadi ayat tadi ya mematahkan semua komunikasi tadi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, katakan ya Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah, dan umatnya juga disuruh beriman dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Nah, begitu nama Ibrahim berhenti, gali tentang siapa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antaranya Al-Baqarah 132, Ibrahim itu Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya.
Di antaranya itu ya, Ali Imran berapa tuh? 70 berapa tuh? Lah apa ayatnya depannya? Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia orang Islam. Atau surat Al-Hajj ayat yang terakhir bilang apa? Ayat Al-Hajj terakhir tengah-tengahnya itu. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir sekali. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim karena dia Allah telah menetapkan, telah memutuskan, ya, telah menyebut kalian orang muslim sejak dahulu kala. Lalu cari lagi pokoknya kata kuncinya Ibrahim. Begitu Pak ngajinya Pak. Ketika disebut Ibrahim, paus semua, kan sekarang udah maju kemajuan teknologi. Dan saya membuat Al-Quran, bawa dia Quran dia Quran. Oh nggak bawa sayang. Saya membuat Al-Quran dengan barcode system, dengan QR code system, satu-satunya di dunia. Alhamdulillah saya buat bersama teman saya namanya Bapak Syarif Niskala. Kami buat selama 9 bulan. Alif Lam Mim QR code. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. QR code. Ada 6.326 ayat, 24 ayat itu semuanya dengan QR code. Jadi dipakai, caranya habis baca di scan sama handphonenya, keluar semua artinya dan maknanya. Bisa juga dengan insyaallah ya, atau mencari kata, tulis kata Ibrahim, maka semua yang mengandung nama Ibrahim keluar dalam handphone antum. Nah itu jadinya dalam ngajinya. Ngajinya dalam sekali. Ibrahim, siapa Ibrahim? Disebutkan dari dalam Al-Baqarah 132. Coba Al-Baqarah 132 tat, enak banget suaranya ya Allah fadl. 132 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumud din. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Dan telah mewasiatkan Allah Subhanahu wa taala ucapan itu, telah mewasiatkan Ibrahim ucapan itu. Ucapan apa? Dan juga ucapan yang diwasiatkan kepada Yakub. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Nabi Yakub juga mengucapkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ucapan apa itu? Anak-anakku, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu dia Pak. Lalu lihat lagi Ibrahim, misalnya surat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Surat Ibrahim, bukan saya manggil Ibrahim dengan namanya doang, ini surat Ibrahim ya. Surat Muhammad juga ada ya, tapi surat Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim memerintahkan keluarganya untuk sholat. Terus Pak tadi kan giliran antum itu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Lagi Ibrahim titik. Lalu Ismail, kita bongkar nih siapa Nabi Ismail. Lihat Ismail, apa yang Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam pesankan kepada keluarganya. Ketemu di surat Maryam 54-55. Nabi Ismail memerintahkan sholat dan menunaikan zakat kepada anak-anaknya. Kenapa? Balik lagi ke Al-Baqarah. Karena Nabi Ibrahim mewasiatkan Ismail alaihissalatu wassalam untuk tetap jangan sampai mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa Ishaq, betul ya Pak ya? Wa Ishaq. Dan Nabi Ishaq, lihat lagi siapa Nabi Ishaq. Ketemu di surat Al-Anbiya 72. Nabi Ishaq mewasiatkan anak-anaknya jangan sampai lepas sholat dan zakat, kata Nabi Ishaq.
Kenapa? Balik lagi ke Al-Baqarah 132, karena Nabi Ishak beragama Islam. Wa Yakub, ketemu lagi Nabi Yakub di Al-Baqarah 133 berikutnya. Anak-anaknya Nabi Yakub juga dipesan jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam di 12 anaknya. Wa ma utiya Musa, ketemu lagi Nabi Musa. Apa Nabi Musa ini yang dibawa Nabi Musa? Ketemu di surat Yunus ayat 84. Nabi Musa berkata, jika kau orang Islam maka bertawakallah kepada Allah. Surat Yunus ayat 84. 87 Nabi Musa mewasiatkan dibikinkan masjid untuk apa? Salat, sehingga amalan para nabi adalah salat. Klasik, sering saya bertanya di setiap majelis supaya wawasan kita langsung terbuka lebar. Apa agamanya Fir'aun? Dalam surat Yunus ayat 90, Fir'aun berkata dirinya orang Islam. Bayangin. Ya, dalam surat Yunus ayat 90 berkata Fir'aun, aku orang Islam. Silahkan dibuka Qurannya, silahkan dibaca terjemahannya, silahkan handphonenya dibuka. Surat Yunus ayat 90. Ada? Browsing coba. Apa perlu kita bawa minggu depan atau bulan depan, maaf, saya bawa laptop. Ada Infokus di sini? Ada layar di sini? Nah, kenapa nggak bilang sih? Saya paparkan itu filmnya, gambarannya, persepsi Yahudi terhadap Ibrahim kayak gimana, persepsi Nasrani kepada Ibrahim kayak gimana, alaihissalam. Persepsi buku-buku kitab-kitabnya yang terdahulu terhadap Nabi Ibrahim seperti apa. Itu seru juga itu. Kita ngaji sejarah, Selasa kita ngaji sejarah. Sudah ketemu Ustaz Pak Roni ya? Udah ketemu? Antum udah ketemu Ustaz? Yunus 90? Coba artinya aja biar cepat. Dan kami selamatkan. Terus Tuhan. Dan aku termasuk? Tuh Fir'aun teriak, saya orang Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketemu bahwa di zaman Fir'aun itu udah ada Yahudi belum? Belum. Nanti saya paparkan 27 buku apa mau dibawain segini semua, mau dibawain semua yang menyatakan bahwa agama Yahudi muncul tahun 930 sebelum Masehi, tak lama setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. When King Solomon die, katanya, divided kingdom of Israel, pecah dua, yang satu masih beragama Islam dan Bani Israel itu beragama Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat yang ke-52, Bani Israel itu beragama Islam sebagian. Terakhir ayat Ali Imran 52 terakhir. Bapak, Afwan, antum tetap 84 Ji, jangan dilepas Ji. Jangan, karena nih kalau ada papan tulis enak nih. Saya plot tulis dulu, ntar Ibrahim kita tulis ayat berapa, Ismail berapa, Ishak berapa, Yakub berapa, Musa berapa, Isa berapa, sehingga banyak ayat-ayat yang kita keluarkan. Patokannya itu dulu 80, Imran dulu 84 dulu. Silakan Pak 52. Terus itu terjemahan Departemen Agama. Emang sengaja ini si Kadir nih bikin rusuh aja nih. Yang belum diupdate. Saya pengen buktiin sengaja ini di settingnya begitu nih. Karena kalau yang lain tulisannya saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim, dan di situ nggak disebut Bani Israel, di sini disebut. Betul apa tidak? Gue bacanya apa? Maka ketika Isa merasakan tuh Bani Israel, terus
Ya. Hmm. Tuh. Kalau yang itu kami orang yang berserah diri, nggak bisa diterima, Pak. Ini isim kok, nama kok. Yang di sini kami orang-orang muslim. Kelihatan bagaimana mengkaburkan secara tidak sengaja sehingga anak-anak kita berkata, oh Ibrahim ya agamanya bukan Islam kok, berserah diri kok. Maka lahirlah orang yang ngacau mengatakan Ibrahim agamanya tauhid. Ibrahim alaihissalam agamanya Hanif. Ibrahim agamanya Islam. Adapun tauhid adalah sifat Islam yang mengesahkan Allah. Adapun Hanif adalah sifat Islam yang benar, lurus dan condong kepada kebenaran. Udah isya ya? Udah. Maka akhir dari pertemuan pertama ini, perdana ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat yang tadi itu ya. Dalam pengajian itu dalilnya Hujurat 11, 12, 13. Jangan sekali-kali mengolok-olok, jangan sekali-kali merasa paling hebat, paling benar, paling top, paling banyak, paling rame, paling berkah, jangan sekali-kali. Kemudian jangan menghina kelompok lain, jangan mengklaim dirinya paling benar, paling top, paling baik. Jangan pernah berprasangka buruk, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menyebut saudaramu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jangan sekali-kali. Tetaplah bersatu, tetaplah memuliakan saudara-saudaranya. Begitu. Jangan mengklaim itu bego, itu enggak, itu tolol, jangan. Itu bahkan membuat diri kita haram masuk surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarrah minal kibr. Mahwal kibr ya Rasulullah? Bertanya sahabat. Rasulullah menjawab, al-kibr batarul haq wa ghamthun nas. Tidak akan masuk surga. Ini Nabi jamin nggak bakal bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarrah minal kibr. Siapa yang ada dalam hatinya seberat debu daripada sifat kibr. Sahabat ketakutan dengar ini. Mahwal kibr ya Rasulullah? Emang kibr itu apa ya Rasulullah? Batarul haq wa ghamthun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nas meremehkan orang. Alah dia mah bego, alah dia mah ini, alah dia mah toil, alah dia mah kelompok ini, alah dia ini milih ini, alah dia ini 03. Stop, hentikan, itu udah berlalu semuanya. Mari kita song-song persatuan dan kesatuan yang indah banget untuk negara yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di luar sana ada negara lain yang ingin mencaplok negara kita. Dan itu ada dalam dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1982. Indonesia adalah target utama untuk dipecah belah oleh Amerika Serikat, oleh China. RRC maksud saya, negara sono bukan orang sini. RRC untuk apa? Karena di sini terlalu amat sangat kaya. Bapak Kwik Kian Gi pernah menceritakan hal itu, bahwa Pak Kwik adalah orang yang sangat nasionalis, orang yang sangat hebat, sangat cinta kepada negara ini. Masih ada dokumennya di YouTube, silahkan dicari. Pak Kwik berkata Indonesia sebenarnya adalah negara terkaya di dunia, atau sial-sialnya nomor 2 terkaya di dunia. Tetapi kata Pak Kwik sekarang sengaja dibuat sedemikian rupa, dibuat bangkrut. Itu kata Pak Kwik Kian. Bulan depan kita lanjutkan dengan memperdalam pertemuan pertama. Hadanallahu wa akum ajmain. Subhanakallah bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih pertanyaannya belum ada. Ntar ada